Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Putri Ramadhani. Di sini saya ditemani oleh rekan saya, yaitu ada Siti Sarah dan juga Inggi Maulani. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai metode Agile. Untuk poin pembahasannya sendiri, di sini ada pengertian dari metode Agile, yang kedua, nilai dan prinsip utama dari si Agile, yang ketiga, tahapan metode Agile, dan juga kelebihan dan kekurangan dari si metode Agile. Oke, untuk yang pertama, di sini kita berkenalan dulu dengan apa itu metode Agile. Jadi, metode Agile itu merupakan sebuah metodologi yang digunakan dalam proses pengembangan software atau perangkat lunak, di mana dia menggunakan urutan kerja yang inkremental atau perubahan secara bertahap, sedikit demi sedikit, dan teratur, dan juga secara iteratif atau berulang, disebut juga sprint. Lalu metode si Agile ini berorientasi pada sistem kolaborasi antar tim secara terstruktur dan terorganisir, di mana ini poin yang paling penting. Nilai yang paling pentingnya itu adalah tim yang baik. Yang selanjutnya, Agile ini memiliki 4 nilai utama. Nah, yang pertama, individu dan interaksi lebih penting daripada proses dan alat. Di mana sebagus apapun alatnya, kalau si sumber daya manusianya ini tidak mumpuni, tidak dapat menggunakan alatnya, maka itu tidak ada gunanya. Sama seperti interaksi, di sini interaksi itu sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman dan akan menghambat dalam proses pembangunan si software atau project tadi. Nah, yang kedua, software yang berfungsi lebih penting daripada dokumentasi yang lengkap. Di mana software yang baik, yang bisa dideliver dan digunakan oleh klien itu amat lebih penting daripada hanya sekedar dokumentasi yang mendeskripsikan si project atau produk tersebut. Yang ketiga itu, kolaborasi dengan klien lebih penting daripada negosiasi kontrak. Di mana kolaborasi itu sangat penting, kita dapat terus berkomunikasi untuk mengetahui apa keinginan dari si klien. Kadang klien itu mereka tidak tahu apa yang mereka inginkan atau mereka butuhkan, makanya kita harus tetap berkomunikasi untuk menghindari kesalahpahaman atau juga pembangunan sistem dan fitur yang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh si klien. Untuk yang keempat itu, respon terhadap perubahan lebih penting daripada mengikuti rencana. Di mana dalam membangun sebuah software tentunya pasti akan selalu ada perubahan, baik itu munculnya dari si klien ataupun dari si developer itu sendiri. Dan di mana teknologi itu juga semakin berkembang, kita harus tetap melek terhadap perubahan dan perkembangan teknologi. Plan atau tujuan rencana itu juga sangat penting, tetapi kita harus terus menyesuaikan diri kepada perubahan. Nah, yang selanjutnya yaitu 12 prinsip utama Agile Manifesto. Di mana di situ ada 12 prinsip yang metode Agile ini pegang. Yang pertama, lumayan banyak ya. Yang pertama itu memprioritaskan kepuasan pelanggan dengan delivery produk yang berkelanjutan. Yang kedua, dapat menerima permintaan perubahan meskipun di tahap akhir pengembangan. Karena si prinsip Agile ini juga sangat open terhadap perubahan, jadi dia mau tidak mau jika ada perubahan, permintaan dari klien misalnya, dia harus tetap menerima dari perubahan tersebut. Yang ketiga itu rutin merilis produk dengan jangka waktu yang singkat. Yang keempat, tim developer dan klien harus saling bekerja sama dalam pengerjaan proyek. Nah, di mana si developer, si pengembang, dan juga si klien itu harus terus berkomunikasi untuk membangun si project ini, untuk dapat mengetahui apa sih keinginan si klien, dan mereka itu harus terus berkomunikasi agar projectnya itu berjalan dengan baik. Nah, untuk yang kelima, membangun produk di lingkungan yang berisi orang-orang bermotivasi tinggi. Ya, ini sangat penting. Contohnya, orang-orang yang bermotivasi tinggi itu dapat membuat semangat kita untuk terus
maju, terus berkembang. Dan juga kepercayaan antar tim juga itu sangat penting agar ketika kita mengerjakan sesuatu itu kita termotivasi. Nah, yang selanjutnya, komunikasi dilakukan secara tatap muka untuk menyampaikan informasi. Nah, ini sangat efektif berkomunikasi secara tatap muka karena ketika tatap muka itu dapat meminimalisir kesalahpahaman antar komunikasi yang terjadi. Yang selanjutnya, perangkat lunak yang dapat bekerja dengan baik menjadi tolak ukur kemajuan tim. Nah, jadi si tim ini dapat fokus untuk mengerjakan proyeknya agar si proyek ini dapat berjalan dengan baik. Jadi mereka lebih fokus mengerjakan proyek mereka. Yang selanjutnya, pengembangan perangkat lunak yang berkelanjutan. Ya, seperti yang tadi, mereka harus terus membangun proyeknya lebih baik dan up to date terhadap perubahan yang terjadi. Tadi disebut juga iteratif dan juga, coba kita kembali ini, dan juga inkremental ya, inkremental, perubahannya secara bertahap sedikit demi sedikit dan secara teratur tentunya. Nah, yang selanjutnya, memberikan perhatian, ini poin 9, memberikan perhatian pada keunggulan teknis dan desain. Yang ke-10 itu kesederhanaan. Dan yang ke-11, tim harus mampu mengorganisir diri sendiri. Yang terakhir, secara berkala, tim akan melakukan refleksi mengenai cara bekerja yang lebih efektif. Dimana ini seperti kalian itu melakukan yang namanya evaluasi ya. Evaluasi diri, evaluasi cara kerja, evaluasi tim. Baik, kurang lebih seperti itu pengertian, nilai, dan prinsip dari metode Agile. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Siti Sarah. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai metode Agile. Mungkin teman-teman sudah mengetahui apa itu metode Agile. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan apa saja yang dibutuhkan untuk mengembangkan software dengan menggunakan metode Agile. Langsung saja ke tahapan-tahapannya. Oke, teman-teman bisa dilihat di sebelah kanan saya ada 6 tahapan-tahapan yang diperlukan. Akan saya jelaskan satu persatu. Oke, langsung saja. Tahap pertama yaitu perencanaan. Di tahap ini, developer dan klien membuat rencana atau planning yang dibutuhkan untuk membuat software yang akan dibuat. Tahap kedua adalah implementasi. Tahap ini adalah bagian dari proses di mana programmer melakukan pengkodean untuk perangkat lunaknya. Tahap ketiga adalah testing. Di sini, software yang telah dibuat akan dites oleh bagian kontrol kualitas agar bug yang ditemukan bisa segera diperbaiki dan kualitas software pun terjaga. Tahap keempat yaitu dokumentasi. Nah, setelah tadi melakukan testing, selanjutnya yaitu proses dokumentasi software untuk mempermudah proses maintenance ke depannya. Tahap kelima yaitu deployment, yaitu proses yang dilakukan oleh penjamin kualitas untuk menguji kualitas sistem. Nah, jika software yang dibuat memenuhi syarat, maka software tersebut siap untuk di-deployment. Oke, langkah terakhir adalah maintenance atau pemeliharaan. Teman-teman, gak ada software yang bebas 100% dari bug. Oleh karena itu, sangat penting agar software yang kita buat dilakukan maintenance secara berkala. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai metode Agile. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa kelebihan dan kekurangan dari metode Agile. Untuk kelebihannya yaitu pertama, ada fleksibilitas terhadap perubahan, di mana Agile ini memungkinkan perubahan kebutuhan pelanggan sepanjang siklus pengembangan tanpa menghentikan proyek. Kemudian ada kolaborasi tim dan komunikasi, di mana fokus pada komunikasi dan kolaborasi yang intensif antar anggota tim serta stakeholder. Kemudian yang ketiga, ada pengiriman bertahap, di mana produk dikembangkan dan disampaikan secara bertahap
memungkinkan pelanggan untuk melihat hasil lebih awal. Kemudian yang keempat ada responsif terhadap umpan balik, di mana umpan balik dari pelanggan dan tim diintegrasikan secara teratur untuk meningkatkan produk. Kemudian ada peningkatan kualitas, di mana pengujian dilakukan secara terus-menerus selama pengembangan dan meningkatkan kualitas produk. Untuk yang terakhir dalam kelebihan metode Agile yaitu motivasi tim. Jadi tim memiliki kendali dan tanggung jawab yang lebih besar terhadap proyek dan meningkatkan motivasi. Untuk kekurangannya ada keterbatasan skala. Jadi metode Agile memiliki keterbatasan skala yang mana beberapa proyek besar atau perusahaan dengan struktur organisasi yang kompleks mungkin menghadapi kesulitan dalam menerapkan Agile. Kemudian yang kedua, ada kesulitan dalam merencanakan, di mana kesulitan ini sifatnya yang responsif terhadap perubahan, jadi terkadang sulit untuk memberikan perkiraan waktu dan biaya yang akurat. Kemudian ada ketergantungan pada keterlibatan pelanggan. Sukses Agile seringkali tergantung pada keterlibatan pelanggan yang kuat dan kurangnya keterlibatan dan menyulitkan implementasi. Kemudian yang keempat yaitu dokumentasi yang terbatas. Fokus pada pengiriman cepat dapat menghasilkan dokumentasi yang kurang lengkap, yang dapat menyulitkan pemahaman produk oleh pihak ketiga. Kemudian kekurangan selanjutnya yaitu tidak cocok untuk semua proyek. Jadi Agile mungkin tidak cocok untuk proyek dengan persyaratan yang sangat terstruktur dan tidak berubah secara signifikan. Kemudian yang terakhir, kesulitan dalam menerapkan pada organisasi yang tidak terbiasa resiko. Jadi beberapa organisasi yang tidak suka mengambil resiko mungkin kesulitan menerapkan metode Agile. Nah, dalam kelebihan dan kekurangan ini dapat bervariasi tergantung pada proyek, tim, dan konteks organisasional. Jadi beberapa tim bahkan mengadopsi model campuran yang menghubungkan elemen dari metodologi lain dan prinsip Agile. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.